Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tetap bersyukur walaupun kita sedang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, malapetaka, bencana dan ujian. Saya teringat dengan satu kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Beliau menceritakan seorang tabi'in yang mulia yang bernama Abu Qilabah. Abu Qilabah adalah nama populer beliau, tapi beliau bernama asli Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri, orang Basrah atau orang Syam. Imam Ibnu Hibban menceritakan bahwasannya suatu ketika ada seseorang yang sedang bertugas berjaga di perbatasan di pantai Arish yang ada di negara Mesir. Ketika ia tengah berjaga, maka ia melewati sebuah kemah, yang mana di kemah tersebut ada seorang laki-laki yang sedang mengucap kalimat yang sangat indah, kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar dari luar sayup-sayup suara tersebut. Si pemilik kemah berkata, Allahumma ya Allah, auzi'ni, ilhamkan kepadaku, an ahmadaka hamdan, untuk terus memuji engkau dengan sebuah pujian, ukafi'u bihi syukra ni'mataka allati an'amta biha alayya, yang mana dengan pujian yang engkau ilhamkan tersebut dapat menyamai dengan rasa syukurku atas semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan engkau telah melebihkanku di atas ciptaanmu yang lain dengan kelebihan yang sangat luar biasa. Yang sedang berjaga ini mendengar sayup-sayup suara tersebut, maka ia pun penasaran dengan si pemilik kemah. Ia datangi, kemudian ia mengucapkan salam, dan ternyata dijawab oleh si pemilik kemah. Kemudian dia izin masuk. Ketika ia melihat sosok yang ada di dalam kemah tersebut, maka luar biasa. Seseorang yang sangat kekurangan. Ia tidak memiliki kedua tangan. Ia tidak memiliki kedua kaki. Pendengarannya sudah mulai melemah. Dan matanya sudah sangat rabun atau sudah hampir mengalami kebutaan. Maka si penjaga ini kebingungan. Ia mengucapkan kalimat atas rasa syukur. Namun ia melihat sosok yang mengucapkan ini adalah sosok orang yang sangat kekurangan. Maka ia bertanya tentang rahasia kenapa ia selalu mengucapkan kalimat tersebut berulang-ulang. Maka tatkala ditanya, si pemilik kemah berkata, tidakkah engkau melihat apa yang sudah Allah berikan kepadaku berupa kelebihan yang Allah berikan pada lisanku ini yang senantiasa bersyukur, berzikir, bertasbih dan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah aku katakan ini sebagai nikmat yang sangat cukup sehingga aku senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Dan ia menambahkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala kirimkan petir untuk menyambar tubuhku, dan Allah perintahkan gunung untuk menimpa tubuhku, dan Allah perintahkan lautan untuk menenggelamkanku, dan Allah perintahkan bumi dan tanah ini untuk membenamkan diriku, maka tidak akan bertambah apapun pada diriku, melainkan bertambah rasa syukurku kepada Allah, karena ia telah memberikan aku lisan, yang dengan lisan ini aku bisa tetap bersyukur, berzikir kepadanya. Maka si penjaga ini tertegun merenungi perkataan si pemilik kemah. Maka ketika ia sedang berpikir dan tertegun seperti itu, si pemilik kemah tiba-tiba berkata, namun aku memohon kepada engkau suatu permintaan. Maka si penjaga berkata, tentu aku akan membantumu. Maka si pemilik kemah berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang putra yang sangat bakti kepadaku. Ialah putraku yang selalu mendatangkan dan menghadirkan air untuk aku berwudu dan sholat dengannya. Ialah putraku yang senantiasa memberikan aku makan ketika aku lapar, dan mengurusi segala keperluanku karena aku adalah orang yang sangat terbatas dan tidak bisa apa-apa. Tapi aku sudah tidak melihat dan menyaksikannya selama 3 hari ini. Mohon agar engkau mencarinya. Maka si penjaga itu meyakinkan si pemilik kemah dan berkata,
pasti akan aku tolong engkau dan akan aku cari dia. Maka ia keluar dari kemah, ia susuri pantai. Ternyata tidak jauh dari kemah tersebut ia melihat ada gundukan pasir dan di atasnya terdapat sosok manusia yang sudah tidak lagi utuh dan diperkirakan usianya masih remaja atau masih muda. Maka ketika melihat anak itu laki-laki, si penjaga merasa yakin ini adalah putra yang dimaksud si pemilik kemah tadi. Maka akhirnya ia pun kembali ke kemah sembari ia berpikir bagaimana ia menyampaikan hal ini, musibah besar ini kepada orang yang sudah tertimpa musibah yang begitu banyak. Maka akhirnya tiba-tiba ia terinspirasi dengan kisah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Maka ketika ia masuk ke dalam kemah, ia meminta izin kembali kepada si pemilik kemah dan berkata, siapa yang lebih mulia, engkau ataukah Nabi Ayub di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka si pemilik kemah berkata, tentu Ayub Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang lebih mulia daripada diriku ini. Maka ia berkata, Nabi Ayub telah diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ia terpisah dari sahabat dan keluarganya disebabkan penyakit yang ia idap. Apa yang engkau dapati tentang Nabi Ayub ketika Ayub tertimpa musibah seperti itu? Maka si pemilik kemah berkata, Allah mendapatinya sabiran hamidan syakira. Allah tetap mendapati Nabi Ayub walaupun diuji dengan demikian rupa. Nabi Ayub tetap bersabar, Nabi Ayub tetap bersyukur, dan Nabi Ayub tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ia sebutkan beberapa musibah-musibah yang menimpa Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya si pemilik kemah berkata, hendaklah engkau memperingkas ucapanmu wahai penjaga, ada apa sebenarnya? Maka diceritakan bahwasanya aku temukan putramu dalam kondisi sudah wafat, tidak bernyawa dan kondisi tubuh yang sudah tidak lagi utuh karena dimakan oleh binatang buas. Maka apa yang keluar dari lisan si pemilik kemah yang mana ia sudah banyak kekurangan, ia berucap, alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan la ya'sihi fayu'adzibahu binnar. Yang maknanya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunanku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya sehingga Allah tidak perlu mengazabnya dengan api neraka. Tidak lama dia berucap seperti itu, tiba-tiba ia menghembuskan nafas yang terakhir. Maka si penjaga betul-betul mengambil banyak pelajaran dari sosok laki-laki yang ia temukan di kemah itu. Ketika ia sedang merenung, tiba-tiba datang 4 orang. Datang kepadanya dan bertanya siapa sosok ini. Maka disebutkan seperti ini, seperti dan seperti ini. Maka si 4 orang ini berkata, dia adalah Abu Kilabah, sahabat daripada Ibnu Abbas, dan dia adalah perawi hadis dan ia banyak sekali mengambil ilmu dari para sahabat Nabi SAW. Maka setelah itu diurus jenazahnya, kemudian si penjaga di malam hari tatkala ia sedang tidur, ia bermimpi bertemu dengan si Abu Kilabah tersebut dalam kondisi ia diberikan kemuliaan oleh Allah dengan pakaian dari surga dan ia sudah mengenakan sayap dan berterbangan di sekitaran surga. Maka ia bertanya, bagaimana Allah bisa memberikan keutamaan kepada engkau seperti ini? Maka Abu Kilabah menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-24 surat Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagimu atas kesabaran yang telah engkau tanggung ketika Allah berikan musibah, maka surga bagimu dan surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka ia menambahkan, sesungguhnya Allah memiliki tingkatan-tingkatan derajat surga yang sangat banyak dan tidak Allah karuniakan kepada orang yang sholat, bukan kepada orang yang berbuat kebaikan-kebaikan, namun Allah karuniakan kepada orang yang bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Demikianlah kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nikmat yang Allah berikan pada kita pandang sedikit, maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut sangatlah banyak dan besar. Tinggal kita bagaimana mau belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.